Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghamdakan diri kepada Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah diciptakannya kita menjadi manusia. Sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan secara sempurna. Potensi-potensi yang dimilikinya dapat membawa kemuliaan dan keutamaan, serta dapat menjalankan amanah. Berbagai macam kelebihan ini menyebabkan manusia memperoleh satu kehormatan sebagai manusia. Setiap manusia memiliki kemampuan dan potensi dalam dirinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun, pengembangan diri belum tentu secara otomatis tampak. Pernahkah terlintas dalam benak kita untuk apa Allah menciptakan kita dalam bentuk tubuh yang sebaik-baiknya? Apa maksud dan tujuannya? Bilakah kita perhatikan sekeliling kita dan diri kita? Bersyukurlah bila keadaan fisik kita terlahir secara lengkap dan berfungsi dengan baik. Fisik manusia yang telah Allah ciptakan ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas kekhalifahan yang telah diamanahkan oleh Allah kepada manusia sejak awal penciptaannya. Fisik kita adalah sarana penunjang utama dalam beraktivitas. Sebagai makhluk Allah, kita diperintahkan untuk beribadah kepadanya. Pelaksanaan itu membutuhkan fisik yang kuat dan sehat. Salah satu cara untuk mensyukurinya adalah dengan merawat fisik kita agar tetap sehat dan prima. Upaya dari hal-hal yang dapat membuat fisik kita rusak fungsinya harus kita hindari. Kita perlu menyadari bahwa sukses atau gagalnya seseorang, beruntung atau meruginya seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh keterampilan atau keahlian fisiknya. Akan tetapi, tingkah laku turut menentukan berhasil atau tidaknya seseorang. Terkadang, anugerah sebagai manusia inilah yang seringkali kita lupakan. Kita terlalu sibuk memikirkan dan menghitung kelebihan orang lain. Kita merasa menjadi orang yang tidak beruntung. Seringkali, kita menghitung kekurangan dan ketidakberuntungan kita dibandingkan dengan orang lain. Padahal, setiap insan memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada satu manusia pun yang sama karakternya, walaupun mereka kembar identik. Setiap individu memiliki kelebihan sendiri, seperti bakat, keterampilan, kecenderungan, sehingga dengan semua itu, ia menjadi manusia yang syukur, nikmat, dan berdaya guna. Penggalian minat, bakat, keterampilan, dan kecenderungan perlu diasah sedini mungkin. Yakinlah bahwa Allah telah menciptakan kita di dunia ini dengan spesialis dan bawaan yang hanya dimiliki oleh kita saja. Allah tidak membuat kopiannya lagi. Masing-masing kita adalah ciptaan yang berkategori masterpiece. Tidak ada yang sama. Jika kita tidak mengenali dan mengasah potensi diri kita, sama saja kita tidak bersyukur atas karunia-Nya. Oleh karena itu, masing-masing kita pada dasarnya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tinggal bagaimana kita menggalinya dan mengasahnya saja. Sebagai makhluk ciptaan yang mendapat posisi mulia, kita wajib mensyukuri nikmat itu dengan cara mengenali dan mengembangkan potensi diri kita untuk kemaslahatan dan kebaikan. Oleh karena Allah yang telah menciptakan kita, berarti syukur manusia dilakukan dengan cara beribadah dan beramal soleh. Allah berfirman, katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Quran Surah Al-Isra ayat 84.
Seorang muslim harus menyadari posisinya di sisi Allah dan bagaimana kita memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita dalam rangka memaksimalkan ibadah kita kepadanya sebagai tanda syukur. Seorang muslim harus bangga pada akidah yang dimilikinya serta bersedia menjalankan ibadah dengan penampilannya. Karena hal tersebut, maka akan mendapatkan izzah apabila mempunyai iman, kejujuran, kepercayaan, keloyalan, ketaatan, komitmen, serta pergerakan. Membangun harga diri perlu dijelaskan melalui pendekatan bahwa manusia secara kemanusiaannya memiliki beberapa kelebihan, kemudian kewajiban untuk beribadah, dan beberapa karakter umat Islam seperti yang telah disebutkan di atas akan mengantarkan kepada kebanggaan Islam. Kunci usaha membangun harga diri adalah dengan melalui dakwah Islam. Dakwah Islam menyuruh manusia untuk menjalankan kewajibannya sebagai muslim dan mengajak umat Islam untuk memiliki karakter yang mulia. Jadi harga diri yang dimaksudkan adalah citra dan izzah sebagai seorang muslim yang memiliki tugas rahmatan lil alamin. Dan sebagai hamba Allah, dia tidak akan pernah merasa besar, karena bagaimanapun dia mengakui dan menyadari bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu termasuk dirinya. Izzah yang dihasilkan dari membangun harga diri seorang muslim akan melahirkan sikap dan tingkah laku yang mandiri, tidak tergantung, tidak mau diperintah untuk berbuat kerusakan, serta mempunyai kreativitas, keyakinan diri, dan agresif dalam mengembangkan diri. Membangun harga diri dan mengembangkan potensi bagi seorang muslim harus diarahkan kepada peningkatan iman dan ketakwaan. Selain itu, harga diri dan mengembangkan potensi akan melahirkan kebersamaan dan persatuan karena adanya penyadaran bahwa setiap kita saling mengisi. Janganlah kita menjadi orang yang paling baik dan yang paling benar. Bukankah setiap kita saling membutuhkan? Sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan yang istimewa pada diri sendiri untuk bisa mengasah dan mengembangkannya. Selain itu juga, tidak setiap orang bisa melakukan segalanya, karena masing-masing orang memiliki kemampuan khusus pada bidang tertentu, tetapi lemah pada bidang lain. Disinilah letak manusia untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itulah, jangan menyia-nyiakan setiap pemberian Allah berupa fisik dan kemampuan lainnya sekecil apapun. Dan kesempatan mengembangkan diri merupakan salah satu rahmat Allah, sehingga manusia harus selalu semangat meningkatkan potensi dalam berbagai aspek kehidupan. Segala ujian dalam hidup adalah hal yang wajar, namun kita jangan bersedih dan harus tetap melangkah. Mungkin saja dari sekian kemampuan kita, salah satunya mengantarkan kita pada kesuksesan dalam hidup ini. Percayalah, Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Selama kita selalu berusaha, berdoa, bertawakal, Allah pasti akan selalu memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita jalani. Bismillah, mari luruskan niat, bangun visi hidup, susun langkah strategis untuk mencapai potensi diri yang maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.